Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah hadir di dunia ini dengan diutusnya Yesus ke dalam dunia. Yesus itulah anak Allah yang mengunjungi kita. Yesus adalah Raja alam semesta. Demikian iman gereja yang telah diajarkan kepada kita. Namun, untuk dapat mengalami Yesus sebagai Raja alam semesta itu, dari kita dituntut ketaatan dan kesetiaan, agar kita sampai pada keselamatan yang dijanjikan sebagai anggota kerajaan Allah. Dengan ketaatan dan kesetiaan, kita diminta menghadirkan kerajaan Allah itu kepada semua orang di zaman ini. Dan hari ini Tuhan Yesus menjelaskan, ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya.
Ini mengingatkan kita pada sabda Yesus sendiri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah berarti menghayati hadirnya Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaan para murid tadi, di mana Tuhan? Dijelaskan dengan peribahasa begini, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Atau lebih mudah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Tuhan dan kerajaannya ada di dalam hati kita. Temuilah dia di situ. Menghadirkan kerajaan Allah berarti membiarkan Allah berkuasa dan mengatur hidup kita. Aturannya sederhana. Kalau kehilangan nyawamu karena aku, engkau akan memperoleh nyawamu. Menghadirkan kerajaan Allah bukanlah perkara yang mudah, bukanlah hal yang remeh. Kita harus memikul salib dan mengikuti jalan Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sekali lagi, menghadirkan kerajaan Allah berarti apa? Memperlihatkan Yesus kepada semua orang yang kita jumpai, bukan memikirkan untung atau rugi, enak atau tidak enak. Istri Lot menjadi patung garam karena dia khawatir dan masih memikirkan kebahagiaan di masa lalu. Padahal Tuhan memiliki rencana baru yang lebih indah. Dia dan keluarganya hanya dilarang jangan menoleh ke belakang. Kita juga diminta untuk memikul salib, mengikuti jalan salibnya, juga supaya kita bisa menyangkal diri dan mengikuti Dia. Mengikut Yesus dengan berbagai tantangan, pantangan, dan larangan bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus meninggalkan kepentingan diri kita sendiri, bahkan harus siap kehilangan nyawa. Apakah itu mudah? Susah, sukar, tidak gampang. Kita harus siap melawan arus. Apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus itu juga yang harus kita lakukan. Mana aku berada, di situ pun kamu harus berada. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dimulai pada diri kita sendiri. Secara pribadi, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kehadiran kita harus membuat orang terpersona, bukan karena kita, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Kata Rasul Paulus, burung nasar berkumpul karena bangkai, semut berkerumun karena ada gula. Orang bersahabat dengan aku karena hidupku berpadanan dengan hidup Yesus. Ingatlah orang-orang yang mengikuti Yesus. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam Yesus ditemukan kemungkinan untuk memperoleh belas kasihan. 5.000 orang datang kepada Yesus dan mereka diberinya makan. Sebab dia tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi cara mengasihi yang nyata, memberikan apa yang menjadi hak orang, berbagi. Kesanggupan menghadirkan citra Yesus itulah yang menjadi daya tarik. Tidakkah kita ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang mencarinya? Tunjukkanlah Yesus dalam hidup kita dan biarkanlah mereka mengenal Yesus karena sikap kita, cara kita, tutur kata, dan cara hidup kita. Yesus, aku mau hidup seturut perintah-Mu. Itulah seharusnya kerinduan kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kasih, jadikanlah kami terang yang mengusir kegelapan sesama.
garam yang menggairahkan hidup sesama, menjadi ragi yang menyemangati perjuangan saudara-saudari kami. Kami ingin orang lain mengenal-Mu melalui cara hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.